wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi, sekaligus yang utama adalah berdiskusi ya tentang tugas kita yang kebetulan saat ini rata-rata mendapat amanah di pendidikan tinggi, khususnya di penjaminan mutu. Satu tugas dan amanah di penjaminan mutu ini yang menarik dan menantang, karena pada satu sisi meskipun penjaminan mutu itu mudah disebutkan dengan cara sederhana, bagaimana kita semua bisa memuaskan pelanggan utama dan pelanggan lainnya, tetapi cara memuaskan itu tidak mudah juga untuk dilakukan. Pada satu sisi itu, yang pada sisi yang lain adanya perkembangan temuan penelitian dalam konteks untuk mengupayakan bagaimana agar pendidikan tinggi itu memenuhi sasaran sesuai dengan amanah Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan apalagi dikaitkan juga dengan tuntutan pasar, ya, bagaimana agar lulusan pendidikan tinggi itu bisa diterima, diserap, dan bahkan bisa membuat lapangan kerja. Itu juga dua hal lain ya yang tetap berkait dan terkait erat dengan tuntutan. Termasuk juga keinginan pemerintah untuk bagaimana agar setiap satuan pendidikan tinggi itu melampaui apa yang disebut SNPT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, saya rasakan misalkan untuk memenuhi SNPT itu juga perlu effort yang kuat, dan apalagi untuk melampaui SNPT. Nah, rekan-rekan yang berbahagia pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita tetap sehat selalu dalam kondisi perpanjangan ya PPKM. Satu upaya pemerintah untuk mengeliminasi. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang berbahagia, pada pagi hari ini secara fokus kita akan bicarakan tentang CPL ya, atau OBE atau bahasa lainnya, bagaimana bahasa mudahnya, bagaimana agar lulusan perguruan tinggi khususnya setiap program studi itu bisa memenuhi standar pendidikan tinggi, bahkan melampaui, dan yang terutama bisa diterima oleh pasar. Kata-kata pasar ya atau lapangan kerja itu terkesan industrial, terkesan ekonomik gitu ya.
dan terutama untuk prodi-prodi di PT-KIN yang sedikit banyak berbasis keilmuan murni. Ya. Nah, jadi mungkin sebagian sudah mudah memetakan, ya, bagaimana profil lulusan, bagaimana mencapainya, bagaimana mengukurnya, sehingga ketika ada pertanyaan berapa persen lulusan yang sesuai berapa persen lulusan yang sesuai mendapatkan pekerjaan, dunia pekerjaan yang sesuai dengan keilmuannya. Itu di antara berbagai pertanyaan atau yang akan dibagikan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan LPM dari UIN, UIN Syarif Hidayatullah, akan disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Juhdi secara langsung, ya, dan bisa nanti ditambahkan oleh timnya. Itu Bapak dan Ibu. Nah, saya kira pengalaman Jakarta dengan positioning di ibu kota, ya, ketika muncul pertanyaan misalkan bagaimana prodi seperti ilmu Al-Quran dan tafsir itu bisa memenuhi CPL-nya, atau yang spesifik lagi akidah filsafat Islam, ya, atau ilmu-ilmu yang lain, sastra Inggris, sastra Arab, dan lain sebagainya. Saya kira nanti tim LPM Pak Muhammad Juhdi akan banyak cerita tentang hal ini. Jadi forum ini lebih kepada sharing, ya, atau share pengalaman bagaimana Jakarta memahami, kemudian mengambil kebijakan-kebijakan mutu, lalu mengimplementasikannya, lalu dan mengukurnya. Ada pertanyaan, apakah mengukur ketercapaian CPL itu cukup dengan tracer study, gitu ya? Apakah itu nanti saya kira bisa dijelaskan secara gamblang, dan tentu apa yang saya antarkan hanya sedikit saja sebagai pengantar, dan saya persilahkan Pak Muhammad Juhdi untuk menceritakan segala sesuatu dari A sampai Z tentang CPL ini dalam pengalaman di UIN Syarif Hidayatullah. Dan setelah pemaparan, seperti biasa, nanti kita akan berdiskusi, dan tentu dalam diskusi nanti saya secara pribadi berharap bukan hanya bertanya, tapi bisa juga mungkin share pengalaman, ya, agar forum ini menjadi share pengalaman yang saling memperkaya. Demikian pengantar dari saya. Waktunya biasanya sepenuhnya aja, ya, Pak Ketua Forum. Berapa lama monggo untuk presentasinya? Maksimum kalau ini 9.20, biasanya kita berakhir di dekat-dekat jam 12, ya. Ya, Pak Juhdi monggo. Mengantar dulu lah dari Ketua Forum. Oh gitu, mau Iya diantarkan dong. dulu. Iya dong. Oke. Ketua Forumnya menyapa jamaah dulu, Ketua Forumnya. Oh gitu, oke. Silahkan Kang Helmi, Pak Dr. Helmi, untuk mengantarkan kembali, gitu, untuk mungkin untuk menghangatkan, gitu, ya. Ya, silahkan Pak Helmi. Baik, makasih Ustadz Lukman Fauroni dan selaku moderator, dan Bang Sudi selaku invited speaker untuk Ngopi Jamu seri 18 ini. Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Topik Ngopi Jamu seri 18 ini kita angkat tentang capaian pembelajaran ya, berdasarkan masukan dari peserta juga di formulir yang kita sebar, dan beberapa peserta mengharapkan adanya diskusi tentang bagaimana sih menganalisis capaian pembelajaran itu, terutama untuk kebutuhan narasi LED. Nah, karena kita punya icon UIN Jakarta yang expert ya dalam soal pengukuran ini, maka forum penjamu menyapa Bang Sudi. Kira-kira berkenan nggak berbagi pengalaman tentang pengukuran CPL ini? Nah, kebetulan beliau berkenan dan kita ucapkan terima kasih. Dan kita berharap dengan diskusi ini ya, kita mendapatkan pengetahuan dan pengalaman khususnya dari UIN Jakarta untuk kita terapkan dalam rangka melakukan analisis capaian pembelajaran untuk kebutuhan narasi di LED ini. Kita juga berharap partisipasi nanti dari Bapak Ibu yang lain, tidak hanya bagi kalangan PTKIN ya. Memang kalau ada dari PTKS yang berminat dan berkenan untuk berbagi pengalaman pun welcome. Disilahkan ya, disilahkan. Yang kedua, ini kan periode kepengurusan forum bulan depan sudah berakhir, dan kebetulan Bang Sudi ini adalah salah satu pengurus teras ya sebagai wakil ketua. Nanti berharap Ngopi Jamu serial ini akan tetap lestari ya, tetap berlanjut secara berkala, yaitu mingguan setiap hari Kamis. Kalau memang ada kebijakan untuk diganti juga silahkan, tapi harus tetap berjalan. Mengenai hari nanti itu otoritas dari pengurus yang baru itu. Yang ketiga, biasanya saya nggak pakai sambutan kayak gini, jadi mestinya langsung jalan gitu saja. Tapi karena saya diminta oleh Bang Sudi, ya saya hormati Bang Sudi. Selanjutnya silakan Bang Sudi untuk menyampaikan pengalaman dan pengetahuannya tentang pengukuran CPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati Ngopi Jamu seri 18 Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para pengurus forum yang saya hormati, terutama ketua kita Pak Dr. Helmi, Pak Moderator, Pak Lukman, Pak Roni yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, para aktivis penjaminan mutu dan kawan-kawan yang concern dengan penjaminan mutu. Tak lupa saya menyapa Bu Zidal yang hadir, sudah ikut Terima kasih Pak. Salam sehat Pak. Bapak tadi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengawalinya dengan klarifikasi. Kelihatannya ada kesalahan saya menangkap persepsi. Cuma mungkin nanti kita bisa jadikan bahan diskusi. Ketika melihat membaca undangan itu, temanya adalah membahas LED untuk poin D1. LED poin D1 itu adalah analisis capaian kinerja, yang diantaranya adalah capaian pembelajaran. Maka nanti yang saya ingin sampaikan adalah secara general bagaimana kita menganalisis capaian kinerja untuk mengisi LED D1. Tetapi saya ingin bicara dulu mungkin bagi kawan-kawan yang masih baru dengan kriteria 9, karena semuanya juga baru, bagi saya juga baru ini. Kita mencoba melihat konteksnya dulu, bagaimana kita memahami instrumen akreditasi LED kriteria 9 kriteria ini. Nah, Bapak Ibu sekalian,
memang akreditasi baik itu nasional internasional itu kan dinamis sekali. Instrumennya selalu berkembang. Bahkan dalam satu model instrumen saja itu selalu ada dinamika. Saat ini ketika kita masih mencoba memahami instrumen 9 kriteria, kita juga sudah dihadapkan dengan ISK, sudah dihadapkan lagi dengan IPPA. Dan itu secara simultan harus kita pahami, kita kuasai, bukan hanya instrumennya, tetapi juga konteksnya, bagaimana instrumen itu dibangun dan untuk tujuan apa instrumen itu dibuat. Nah, dalam hal ini kita melihat instrumen 9 kriteria yang sangat komprehensif, mencoba menyatukan apa yang sebelumnya sudah dibuat melalui instrumen 7 standar. Nah, jadi yang saya siapkan adalah analisis capaian kinerja yang diminta oleh borang LED untuk aspek D1. Nah, bagaimana kita melihat dan melakukan analisis capaian kinerja? Nanti kita akan lihat sebetulnya memang mengisi atau menyusun borang 9 kriteria ini tidak bisa parsial. Kita tidak bisa menyelesaikan satu komponen, satu unit dengan melihat satu unit itu saja. Tetapi kita harus melihatnya secara komprehensif. Nah, kita lihat dulu dari perbedaan, sudah kelihatan ya PowerPoint-nya ya? Ya, sudah. Ya. Nah, kita lihat dulu perbedaan borang akreditasi yang 7 standar dengan yang 9 kriteria. Bagi sebagian besar kita mungkin sudah paham betul, tapi mungkin tidak ada salahnya saya mengingatkan. Tentu pertama variabelnya ada 7 standar, kalau yang lama dari visi misi, tata kelola, mahasiswa dan alumni, SDM, kurikulum pelajaran, dana sarana dan IT, penelitian PKM dan kerjasama, sekarang menjadi 9 kriteria. Mungkin komponen yang dilihat tidak jauh berbeda, yaitu ada visi misi, tujuan strategi, tata kelola dan kepemimpinan, mahasiswa dan alumni, sumber daya manusia, dosen dan tendik, dana dan sarana, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan luaran berupa output dan outcomes. Dari sisi dokumen yang disiapkan di borang yang lama itu ada 3 dokumen, kita tahu borang 3A, 3B, dan evaluasi diri. Sementara di borang instrumen yang baru hanya ada 2 borang, yaitu LKPS, data, dan LED. Strukturnya kita bisa bedakan, kalau 3A, 3B, dan evaluasi dulu disatukan antara data prodi dan analisis, dipisah maksud saya. Data prodi sendiri, data institusi sendiri, masing-masing dianalisis secara singkat, dan evaluasi diri menganalisis secara keseluruhan, secara sederhana. Sementara di instrumen yang sekarang berlaku, struktur dokumennya ada 2 dokumen saja, yaitu LKPS yang isinya adalah data program studi dan data unit pengelola program studi, dan LED itu adalah menganalisis kondisi internal dan eksternal, menganalisis data program studi dan UPPS, lalu merencanakan pengembangan dari data yang ada. Dari sisi konten, borang yang lama itu lebih banyak menilai proses, input dan proses. Hanya sedikit bicara tentang outcomes dan output. Sementara borang yang saat ini berlaku hampir separuh-separuh, walaupun masih tetap lebih banyak proses ya, hampir separuh-separuh. Input proses dan sekitar 53%, dan output outcome 45-47%. Nah, ini kita bicara nanti soal capaian pembelajaran, ini kan bicara tentang output dan outcomes.
Hasil akreditasinya peringkat ABC, dan sekarang yang baru peringkatnya adalah unggul, sangat baik. Nah, sekarang kita lihat cara berpikir penyusunan LED untuk borang yang baru. Kita mulai dari bagaimana untuk menyusun LED itu kita menggambarkan usaha untuk mencapai tujuan. Nah, kita lihat rumusan tujuannya, visi misi dan seterusnya, strategi dan seterusnya, dan indikator serta sosialisasinya. Nah, untuk mencapai tujuan itu kita harus kenali diri dulu. Cara mengenali dirinya positioning. Positioning itu adalah melihat posisi diri kita, posisi prodi, posisi UPPS dibandingkan dengan situasi lokal, nasional, dan global. Nah, ini yang sering kita lihat ada gap ketika mulai membaca borang, itu akan kelihatan bagaimana sebuah prodi, sebuah borang menjelaskan positioningnya. Ada yang sangat berpikirnya lokal, hanya melihat diri sendiri saja dengan lingkungan terdekatnya. Ada yang berpikirnya nasional, melihat dirinya sendiri dalam konteks nasional, analisis kebijakan pemerintah, dan juga lembaga-lembaga pendidikan tinggi secara nasional. Dan ada yang berpikir global, melihat perubahan geopolitik dan situasi dunia, juga nasional, lalu memposisikan dirinya apa yang mereka bisa kontribusikan. Ini sudah mulai kelihatan ketika membaca borang di awal-awal. Bagaimana sebuah prodi, sebuah calon prodi ya, dan sebuah UPPS melihat dirinya sendiri. Dia sedang memposisikan dirinya sebagai seekor ikan di dalam kolam yang kecil atau seekor ikan di dalam kolam yang besar. Nah, kadang-kadang memang untuk masuk ke kolam yang besar perlu kepercayaan diri yang tinggi walaupun kita ikan yang kecil, sehingga tidak semua bisa melihat posisi dirinya ketika berada dalam konteks yang global. Kebanyakan hanya melihatnya yang lokal saja. Nah, ini penting kita perhatikan di awal untuk melihat bagaimana kita melihat capaian pembelajaran nanti. Lalu menganalisis situasi internal dan eksternal. Ini juga perlu kepekaan dalam melihat kekuatan kita, melihat peluang kita, melihat ancaman dalam arti sesuatu dari luar yang harus kita antisipasi, baik itu berupa keberadaan program studi sejenis maupun berupa tadi yang sempat disebutkan oleh Pak Lukman, berupa perubahan yang terjadi di tengah kebutuhan masyarakat. Artinya kita harus melihat apakah masyarakat masih membutuhkan lulusan kita dari segi ketersediaan lapangan kerjanya, atau ada perubahan, ada pergeseran. Nah, itu saya kira penting menganalisis situasi secara eksternal. Lalu analisis situasi itu tentu kita lakukan tidak berdasarkan asumsi saja. Kita melakukan analisa sendiri itu berdasarkan tentu data yang ada, data yang diolah. Lalu kita membuat strategi. Setelah kita tahu positioning kita
kita tahu situasi internal kita tahu situasi eksternal kita, dan kita memiliki informasi yang lengkap tentang diri kita, lalu kita analisa ada di mana gapnya dari positioning dan analisis kita terhadap tujuan yang ingin kita capai. Dianalisa gapnya ada di mana, apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang harus kita susun untuk mencapai tujuan, tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran itu. Program apa yang harus kita susun. Nah, ini kan kemudian kita kenal dengan penyusunan Renstra. Nah, Renstra itu kan baru sebuah rencana tertulis. Renstra itu kan tidak akan berarti apa-apa kalau tentu tidak dilakukan. Nah, Renstra itu dokumen yang bukan hanya dinamis, tapi juga harus menjadi rujukan bagaimana rencana itu bisa diaplikasikan atau tidak. Karena itu bagaimana dia dilaksanakan, bagaimana dia dikelola, bagaimana dia dilaksanakan. Nah, pelaksanaan inilah yang kemudian dilihat secara komprehensif. Bukan hanya soal programnya berjalan atau tidak, tapi apakah syarat untuk terlaksananya rencana itu terpenuhi atau tidak. Misalnya, apakah jumlah dosennya memadai atau tidak, dosennya punya jenjang pendidikan yang mencukupi atau tidak, kemudian sarana prasarana lengkap atau tidak, dananya mencukupi atau tidak, kerjasama dengan lembaga lain baik atau tidak, pengelolaan perguruan tingginya baik atau tidak, itu kan bagian dari pelaksanaan rencana itu. Nah, setelah rencana dilakukan, ini masih bicara proses. Yang kemudian penting, kata kuncinya adalah apakah tujuannya tercapai atau tidak. Inilah yang kemudian dalam bahasa manajemen disebut key performance indicator atau indikator pencapaian kinerja. Nah, ini yang diukur untuk semua aspek termasuk tentu saja pada aspek kurikulum. Nah, ini struktur LED yang saya kira kita sudah mafhum semua, yang saat ini berlaku dari identitas UPS, tim penyusun, kemudian kata pengantar, ringkasan eksekutif, bab 1, bab 2, hingga bab 3. Nah, yang saya pahami kemarin adalah saya diminta untuk sharing, belajar bersama-sama tentang bagaimana kita melihat analisis penetapan program pengembangan dan analisis capaian kinerja untuk D1. Bagaimana kita menyusun, menjelaskan D1 ini sehingga D1 kita dalam LED itu menjelaskan apa yang harus dijelaskan. Nah, ini yang akan saya bahas. Nah, karena ini poin D tadi ya, bab 2 poin D, maka kita akan fokus di sini bab 2 poin D, bagaimana kita melakukan analisis terhadap capaian kinerja. Nah, poin D sendiri ada 4 komponen. Ada analisis capaian kinerja, analisis SWOT atau yang lain, analisis SWOT atau yang lain, kemudian program pengembangan dan program keberlanjutan. Nah, bagaimana kita melakukan analisis capaian kinerja ini? Seperti yang saya katakan di awal, bahwa ketika kita menyusun borang 9 kriteria ini, masing-masing berkaitan satu dengan yang lain. Maka ketika kita diminta melakukan analisis terhadap capaian kinerja, maka kita lihat komponen-komponen di mana kinerja itu dimunculkan
yang perlu dianalisis bahwa kita sudah sampai di sana. Karena itu kita perlu melihat ketika menyusun D1 ini, melihat lagi data dan analisa yang sudah ada di kriteria 3, kriteria 4, kriteria 5, kriteria 6, 7, 8, bahkan sampai kriteria 9. Jadi keep this in mind bahwa kita akan mengcompile ini semua. Apa